Xn akan menuju minus tak hingga kalau A-nya negatif. Bagaimana dengan kalau ini seperti ini? Teorema ini juga berlaku. Kalau ini minus tak hingga, maka ini akan minus tak hingga kalau A-nya positif. Dan kalau ini minus tak hingga, ini akan menjadi tak hingga kalau A-nya negatif. Ya, silakan nanti kalian buktikan ya dengan menggunakan definisi ya. Untuk setiap M terdapat N0, untuk setiap N terdapat N0. Jadi selanjutnya kita masuk ke teorema 17. Jika Xn merupakan barisan naik monoton yang tak terbatas, maka limit N menuju tak hingga Xn sama dengan tak hingga. Jadi dia tidak terbatas ke atas nih. Ya tidak terbatas kan berarti kan tidak terbatas ke atas ya. Kalau naik monoton kan pasti terbatas ke bawah. Ya, batas bawahnya apa? Ya X1-nya. X1-nya kan menjadi yang paling kecil. Jadi dia akan terbatas ke bawah. Nah, naik monoton ya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dan tak terbatas ke atas, maka dia akan menuju tak hingga. Kalau turun monoton dan dia tak terbatas, maka ya turun monoton dia akan terbatas ke atas, berarti tidak terbatas ke bawah. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13 dan seterusnya, dia akan menuju minus tak hingga. Lalu barisan monoton merupakan barisan properly divergent jika dan hanya jika barisan tersebut tak terbatas. Ya kalau dia terbatas dia akan konvergen kan. Kalau monoton terbatas kan maka dia akan konvergen. Yang pertama buktinya barisan Xn naik dan tak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti tidak punya batas atas. Kalau tidak punya batas atas, sembarang bilangan real pasti ada suku Xn yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Ya. Jadi diambil sembarang bilangan real, maka akan ada sukunya Xn, ya Xn0 katakan, yang akan lebih besar dari M. Definisi bukan batas atas. Kalau bukan batas atas, ada yang lebih besar dari dia, kan gitu. Karena Xn naik monoton, maka untuk setiap, ini harusnya N0, mohon dibenarkan, ini harusnya N0. N0. Untuk setiap N yang lebih besar dari N0 berlaku Xn lebih besar dari Xn0 karena naik monoton. Dan Xn0 saya sudah tahu tadi lebih besar dari M. Berarti untuk sembarang M positif atau anggota R terdapat bilangan asli N0 sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku Xn lebih besar dari M. Artinya apa? Artinya limit ya mau ditambahkan lagi. Kemarin agak buru-buru saya membuatnya. Saya punya limit N menuju tak hingga dari Xn sama dengan tak hingga. Ya. Saya kemarin agak kaget sih karena mungkin saya di kelas terlalu lambat ya. Di kelas saya agak lambat, jadinya materinya agak kurang. Kemarin saya akhirnya supaya kalian lebih prepare untuk perkuliahan hari ini, saya berikan slide-nya dulu yang sudah ada buktinya. Ya, akhirnya buru-buru beberapa notasi ya, ini kurang simbol, nanti silakan kalian tandain di file kalian. Yang nomor 2 ya gampang lah, mirip analognya ini saja, dualnya saja, nanti N, nanti kurang dari ya. Yang nomor 3, jika barisan Xn monoton dan terbatas kan maka Xn konvergen. Akibatnya barisan Xn tidak properly divergent. Nah ini tanda tanya sebetulnya, apakah kita sudah buktikan? Belum ya. Nanti kalian coba latihan. Kalau dia konvergen maka dia tidak properly divergent. Nah dengan demikian kita punya kalau dia tak terbatas, kalau monoton tak terbatas berdasarkan 1 dan 2, maka ya kalau monoton dan tak terbatas berdasarkan 1 dan 2 akan saya punya dia akan properly divergent. Ya, ini bukti ke kirinya. Bukti ke kanannya kalau dia properly divergent ya ini sudah ya buktinya dengan menggunakan 1 dan 2. Kalau properly divergent maka dia kan diketahuinya monoton ya, diketahui monoton, maka dia tak terbatas. Ya ini teorema ke kanannya. Barisan monoton kan properly divergent jika dan hanya jika tak terbatas. Ke kanannya berarti properly divergent implies tak terbatas. Dibuktikan dengan apa? Dengan kontraposisi. Kontraposisinya apa? Terbatas, maka tidak properly divergent. Ya terbatas, tidak properly divergent.
divergen. Nah, kita punya kalau dia monoton dan terbatas kan konvergen. Kalau konvergen maka tidak properly divergen. Nah, bagian konvergen maka tidak properly divergennya itu saya serahkan kepada kalian untuk membuktikan. Teorema berikutnya, teorema 18. Kemarin Pak Pomo menyampaikan yang ini kita tidak harus buktikan. Oke, mungkin saya akan beri karena saya sudah berikan di slide, saya akan sampaikan di slide saja. Ini adalah teorema banding, ya, tes banding dengan kaitannya dengan limit. Jadi kalau kita punya xn itu lebih kecil sama dengan yn mulai dari suatu n star. Jadi kita punya dua barisan, mulai suku ke n star, xn-nya itu lebih kecil dari yn, ya. Kalau xn-nya itu menuju tak hingga, maka yn menuju tak hingga. Ya, bahasa gampangannya adalah yang lebih kecil saja sudah menuju tak hingga, apalagi yang lebih besar. Kalau yn menuju minus tak hingga, maka yang xn akan menuju minus tak hingga. Jadi yang lebih besar saja menuju minus tak hingga, apalagi yang lebih kecil. Ya, itu teorema banding. Ya, seperti di kalkulus lanjut ada tes banding barisan deret, ya. Ini tes banding untuk limit. Ya, buktinya sederhana. Ya, saya tadi sudah punya apa? Saya sudah punya xn lebih kecil dari yn untuk setiap n yang lebih besar dari n star. Jadi mulai dari suku tertentu. Sekali lagi, ketika kita berbicara barisan, kita hanya peduli sama ekornya. Dia boleh xn yn-nya ya saling mendahului, ya, tapi saling mendahului ya, ini xn ya, xn yn saling mendahului, tapi setelah suku ke n star, yn-nya selalu di atas. yn-nya selalu di atas. Ya, kita punya ini kita akan buktikan yn-nya menuju tak hingga. Ya, diambil sembarang m anggota R, diperoleh bahwa karena limit xn sama dengan tak hingga, maka saya akan mendapatkan mulai dari suku ke sesuatu, ya, si xn ini akan lebih besar dari n, dari m. Ya, karena saya punya ini, maka sembarang m ada t, sehingga mulai dari t si m xn ini akan lebih besar dari m. Ya, lalu bagaimana? Ya, saya ambil, saya sudah punya n star, saya punya n star dengan t, supaya yn-nya lebih besar dari m, saya kan butuh yn-nya lebih besar sama dengan xn. xn-nya lebih besar sama dengan lebih besar m. Ini ketika apa? Ketika n-nya lebih besar dari sama dengan t. Ini ketika apa? Ketika n-nya lebih besar sama dengan n star. Ya, keduanya akan berlaku jika apa? Jika n-nya lebih besar dari n star dan t. Ya, saya pilih n0-nya itu adalah maksimum dari n star dan t. Jadi saya punya limit n menuju tak hingga dari yn sama dengan tak hingga. Nah, yang kiri bagaimana? Ya, yang minus tak hingga, ya analog, nanti diambil sembarang n. Diketahui yn-nya menuju minus tak hingga. Diperoleh bahwa terdapat t anggota n sehingga berlaku n lebih besar dari si yn. Lalu diambil maksimum ini, saya punya n lebih besar dari yn lebih besar sama dengan xn. Jadi limit xn-nya sama dengan minus tak hingga. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, teorema terakhir di barisan sebelum kita masuk yang tambahan, jadi ada suplemen. Suplemennya itu adalah limit superior dan limit inferior yang memang kemarin didiskusikan. Teorema 19 diberikan dua barisan bilangan real positif xn dan yn. Mohon maaf, ditambahkan lagi. Jika terdapat L positif dengan sifat limit xn per yn sama dengan L, maka berlaku limit n menuju tak hingga dari xn sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit n menuju tak hingga dari yn sama dengan tak hingga. Jadi kayak rasio tes, ya, kayak rasio tes.
Jadi kalau saya punya bukan rasio ya, limit banding ya, limit perbandingan gampangannya. Kalau saya punya XN sama YN, dua barisan, nanti limit XN per YN-nya itu positif, maka kalau yang satunya tak hingga, yang lainnya juga akan tak hingga. Buktinya bagaimana? Ya, jadi sekali lagi teoremanya, kalau limit bandingnya adalah bilangan positif, maka ketainggaan limit dari satu barisan itu ekuivalen dengan ketainggaan limit dari barisan yang lain. Buktinya, diketahui limit n menuju tak hingga dari xn per yn sama dengan L itu positif. Diperoleh bahwa diperoleh bahwa, nanti saya benarkan di slide saya, kalian benarkan sendiri. Diperoleh bahwa terdapat n star anggota n dengan sifat untuk setiap n lebih besar dari n star berlaku ini ya. Sekali lagi ya, barisan AN konvergen ke L apa untuk setiap epsilon terdapat n star, sehingga untuk setiap n lebih besar dari n star berlaku limit dari AN mutlak dari AN dikurang L lebih kecil dari epsilon ya, untuk epsilon apapun. Nah, dalam kasus yang ini AN saya adalah XN per YN, epsilon saya adalah L per 2. Kenapa? Karena L sudah positif, maka L per 2 juga positif ya. Ini epsilon saya, lalu N starnya saya samakan saja N star di sini. Ya, dengan menggunakan definisi limit barisan. Ya, jadi yang di sini tadi ini limitnya adalah limit barisan XN per YN. Dari sini saya punya XN per YN kurang L kurang dari L per 2. Lalu ini kan lebih besar sama dengan XN per YN dikurangin dengan L. Seperti ini, atau kalau mau ya saya tulis seperti ini saja, XN per YN akan kurang dari L per 2 ditambah L lebih besar dari L kurang L per 2. Lalu saya punya seperti ini. Akibatnya untuk setiap N lebih besar dari N star, saya punya XN-nya lebih kecil dari 3L per 2 YN ya, kalau ini saya kalikan ke sini. Lalu YN-nya lebih kecil dari ya, YN-nya lebih kecil dari, ini saya bawa ke sini, YN-nya lebih kecil dari 2 per L XN. Nah, sekarang kalau YN menuju tak hingga ya, kalau XN menuju tak hingga, maka 3L per 2 YN akan menuju tak hingga. Ya, sekali lagi, kalau XN-nya menuju tak hingga, maka 3L per 2 YN akan menuju tak hingga. Pakai teorema banding barusan. Yang ini saja menuju tak hingga, apalagi yang ini. Ya, berarti 3L per 2 YN menuju tak hingga. Lalu 3L per 2 YN menuju tak hingga, maka saya punya YN-nya akan menuju tak hingga. Kenapa? Karena 3L per 2-nya itu positif. Lalu, kalau YN-nya menuju tak hingga, maka 2 per LXN akan menuju tak hingga. 2 per LXN menuju tak hingga, maka XN ya, ini menuju tak hingga, maka L per 2 kalikan dengan 2 per LXN akan menuju tak hingga juga. Ya, kenapa? Ya karena ini adalah bilangan positif ya, dengan menggunakan sifat yang ini tadi. Ya, kalau dikalikan dengan bilangan positif, maka tidak mengubah ketakhinggaan limitnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Limit superior dan limit inferior. Jadi ada satu hari Rabu sore kalau saya tidak salah, Pak Ato itu masuk ke ruangan saya menanyakan, Ndra, tadi saya ketemu dengan Pak Pomo, lalu beliau bertanya lim sub sama lim inf tidak diberikan. Saya agak bingung karena di catatannya kan tidak ada ya. Terus beliau juga tidak memberikan, sampai akhirnya Pak Ato itu membuka notulen pertemuan hari itu ya, pertemuan waktu kita berbicara silabus. Ternyata di notulennya itu ada tulisan
ada tulisan lim sub dan lim if diberikan. Sementara di RPKPM yang saya buat itu tidak ada. Akhirnya ya karena saya mencoba untuk refleks saja segera, setelah itu saya berikan, saya buat seperti itu ya slide-nya, terus saya kirimkan ke kalian tengah malam juga kalau saya tidak salah, itu saya lupa jam berapa. Itu setelah itu hari Jumat kemarin baru ada pertemuan. Hari Jumat ada pertemuan rapat kalkulus waktu itu, tapi kita masih bicarakan PA1 juga sedikit. Itu jadi notulensinya itu diragukan karena memang waktu itu ada argumen kuat ya, mungkin notulennya agak bingung. Tapi akhirnya tetap jadinya diberikan. Kenapa? Karena Pak Ato tidak setuju lim sub dengan lim if ini diberikan di kalkulus lanjut. Dan memang faktanya kemarin tidak diberikan di kalkulus lanjut. Sementara Pak Pomo memandang lim sub dan lim if ini adalah sesuatu yang perlu diberikan. Ya, itu kenapa kita akan bahas di perkuliahan hari ini. Ya, dan Pak Pomo kuliah hari ini mulainya dari lim sub lim if karena dia sudah semuanya, beliau sudah semuanya. Baru nanti masuk ke limit, ya, limit fungsi maksudnya hari ini dan besok. Oke, kita masuk ke definisi lim sub dan lim if. Sebelum masuk ke definisi, kita lihat teorema 20 ini. Untuk setiap barisan terbatas xn, berlaku bahwa barisan Sn dan Tn, ya, Sn-nya itu adalah suprimum dari xk k lebih besar dari n, dan Tn-nya adalah infimum dari xk k lebih besar dari n. Untuk setiap n anggota n itu merupakan barisan konvergen. Mungkin biar clear aja, saya perlihatkan apa itu barisan Sn. Contoh aja, misalkan saya punya barisannya itu adalah seperti ini ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Ya, maka ini Xn-nya, maka S1-nya itu adalah suprimum dari 1, 2, 3 dan sebagainya. S1-nya sama dengan 1, S2-nya itu adalah suprimum dari S2, suprimum dari X2, X3, X4, X5, X6. Berarti S2-nya adalah 1/2, S3-nya adalah 1/3, S4-nya adalah 1/4 dan seterusnya. Itu adalah S1-nya. Lalu bagaimana dengan T1? T1 itu adalah infimum dari X1, X2. Infimumnya adalah 0. T2 itu adalah infimum dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. T2-nya juga adalah 0. T3-nya adalah infimum dari 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Jadi T3-nya juga adalah 0 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat satu contoh ya. Cuma memang ini contohnya bukan contoh yang representatif sekali. Kenapa? Karena barisannya sudah monoton ya. Kita coba lihat barisan contoh lain yang barisan yang tidak monoton. Misalkan saya punya barisannya seperti ini. 1 min setengah, 1/3, min 1/4, 1/5, min 1/6, 1/7, min 1/8, dan seterusnya. Kalian sudah bisa tebak polanya. Rumusnya adalah -1 pangkat n+1 dari n. Ya. Ini Xn-nya. Lalu apa S1-nya? S1-nya adalah suprimum dari semua ini. Ya, suprimum dari semuanya, berarti 1. S2-nya itu adalah suprimum dari semuanya ini. Suprimumnya adalah 1/3. S3-nya adalah suprimum dari semuanya ini. Sama dengan 1/3. Lalu S4-nya apa? S4-nya adalah suprimum dari semua ini. Yaitu adalah 1/5. Nanti S5-nya adalah 1/5. Lalu S6-nya adalah 1/7. S8-nya adalah S7-nya 1/7. S8-nya 1/9. S9-nya adalah 1/9 dan seterusnya. Lalu T1-nya apa? T1-nya itu adalah infimum dari semuanya ini. Infimumnya adalah -1/2. Ya, infimumnya adalah -1/2. Yang paling kecil di antara semuanya kan -1/2. Lalu T2, apa itu T2? T2 itu adalah infimum dari
infimum dari semuanya ini, yaitu adalah minus setengah. Lalu T3 apa? T3 adalah infimum dari semua ini. Oke, ini tadi minus setengah. Ya, T3-nya itu adalah infimum dari semua ini. Berarti T3-nya itu adalah minus seperempat. Nanti T4-nya adalah minus seperempat. Lalu T5-nya itu nanti adalah minus seperenam. T6-nya adalah minus seperenam. Nah, nanti barisan SN dan barisan TN itu akan konvergen. Ya, barisan SN, barisan TN itu akan konvergen. Oke, kita lihat buktinya. Diperhatikan bahwa untuk setiap Mn anggota N dengan M lebih kecil dari N berlaku XK, K lebih besar sama dengan N itu merupakan subset dari XK, K lebih besar sama dengan M. Yang ini apa sih isinya? Yang ini kan isinya adalah XN, XN plus 1, XN plus 2, dan seterusnya. Yang ini adalah XM, XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya. Besaran yang mana? Karena M-nya lebih kecil daripada N, berarti besaran yang ini. Misalkan M-nya 2, ini 2, 3, 4, 5. Yang ini N-nya 10, 10, 11, 12. Berarti besaran yang M-nya lebih kecil. Ya, secara himpunan itu lebih besar yang M-nya lebih kecil. Nah, kalau saya punya dua buah himpunan, yang satu lebih besar, yang satunya lebih kecil, maka suprimumnya akan lebih besar yang himpunannya lebih besar. Kenapa? Karena lebih banyak isinya. Masih mungkin kita memilih bilangan-bilangan yang lebih besar. Ya, saya punya misalkan 1 dan 2. Ini kan subset dari 1, 2. Ada bilangan lain, katakan di sini. Suprimumnya ini pasti lebih kecil daripada suprimumnya yang di kanan. Ya, kenapa? Karena di kanan itu masih ada opsi penambahan bilangan yang lain. Ya, kalau ini ternyata bilangannya adalah 0, ya udah tetap lebih besar sama dengan. Tapi kalau ini bilangannya 3 akan lebih besar. Tapi tidak akan pernah bisa ini lebih besar daripada yang sebelah kanan. Ya. Jadi saya punya suprimumnya lebih besar yang sebelah kanan ini. Lalu bagaimana dengan infimumnya? Infimumnya akan lebih kecil dari yang kiri ini akan lebih besar daripada yang sebelah kanan. Kenapa? Misalkan lagi-lagi saya punya 1,2, ya. Terus di sini saya punya 1,2, yang lain. Ini ilustrasi saja ya. Himpunan tidak selalu berhingga. Kalau mau bukti nanti kalian silakan buktikan sendiri. Ini infimumnya sudah 1. Infimumnya di sini bisa 1, bisa lebih kecil dari 1, bergantung anggota lainnya. Ya, bergantung anggota yang lainnya. Jadi ya kalau saya mau pakai di sini 1,2, di sini adalah 1,2 digabungkan dengan suatu himpunan tertentu. Infimumnya ini adalah 1. Infimumnya ini bisa 1, bisa lebih kecil dari 1, bergantung pada A-nya. Ya. Tapi ini suprimumnya berapa? Suprimumnya ini 2. Suprimumnya ini apa? Bisa 2 atau lebih besar dari 2, bergantung pada A. Ya. Itu ilustrasinya, nanti silakan kalau kalian mau buktikan sendiri. Jadi saya punya, ini adalah SN, ini adalah SM. Ini adalah SN, ini adalah TN, ini adalah TM. Jadi SN lebih kecil sama dengan SM untuk M yang lebih kecil dari N. Artinya apa? Artinya SN ini, ini lebih kecil, M-nya lebih kecil ya. Untuk M yang lebih kecil, artinya yang ini saya punya apa? Kalau N-nya lebih besar, SN-nya lebih kecil. Berarti SN-nya, ya, SN-nya itu turun monoton. Lihat ya, N-nya lebih besar, SN-nya lebih kecil. Berarti turun monoton. Yang ini TN akan lebih besar dari TM untuk M-nya yang lebih kecil dari N. N-nya lebih besar, TN-nya lebih besar. Berarti kita punya TN merupakan barisan naik monoton. Jadi SN monoton, TN monoton. Padahal barisan kita adalah terbatas. Ya, barisan kita terbatas. Ini batas bawahnya, ini batas atasnya. X1, X2 dan semuanya berada di sini. Maka nanti SN itu kan pasti subset dari TN, ya. SN
ya itu nanti akan nggak harus subset ya. Oke, saya ulang. Saya punya xn, dia terbatas, lebih besar sama dengan suatu bilangan m kecil misalkan, dan lebih kecil sama dengan suatu m kecil, m besar. Maka nanti Sn itu juga pasti akan lebih kecil sama dengan m, akan lebih besar sama dengan m kecil. Begitu pula Tn. Tn juga akan lebih kecil sama dengan m, dan akan lebih besar sama dengan m kecil. Artinya apa? Artinya Sn juga terbatas. Tn juga terbatas. Ya. Kalau Xn-nya terbatas, maka Sn dan Tn akan terbatas. Ya, karena suprimum dari semua Xn itu pasti lebih besar dari suprimum, ya, suprimum dari sebagian Xn. Sn ini itu kan adalah suprimum dari sebagiannya. Ya, begitu pula dengan infimumnya. Jadi kita punya Sn dan Tn ini merupakan barisan yang terbatas. Ya, karena Tn sudah naik monoton, Sn sudah turun monoton, Sn terbatas, maka Sn dan Tn akan konvergen. Teorema di kalkulus lanjut kita sudah tahu bahwa kalau barisan itu turun monoton, maka dia akan konvergen ke infimumnya. Jadi Sn ini akan konvergen ke infimum dari semua Sn. Padahal Sn-nya tadi adalah suprimum XK, K lebih besar sama dengan N. Jadi Sn akan konvergen ke infimum dari suprimum XK, K lebih besar sama dengan N, dan infimumnya diambil N anggota N. Tn-nya akan konvergen ke suprimumnya. Suprimum dari Tn. Padahal Tn-nya tadi apa? Tn-nya tadi adalah infimum dari semua XK, K-nya lebih besar sama dengan N. Jadi Tn akan konvergen ke suprimum dari infimum semua XK, SK yang K yang lebih besar dari N dengan N anggota. Nah, yang bilangan ini nanti itu disebut dengan limit superior, ya, limit superior dari barisan Xn, dan yang ini akan menjadi limit inferior dari barisan Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kita masuk ke definisinya. Diberikan barisan terbatas Xn, bilangan lim sub Xn, ya, yang didefinisikan sebagai infimum dari suprimum XK, K lebih besar sama dengan N anggota N. Ada juga yang menuliskannya seperti ini, infimum suprimum XK, K-nya lebih besar sama dengan N, N-nya anggota N. Seperti ini ada. Ya. Yang ini ada yang menuliskan suprimum dari infimum XK, K-nya lebih besar sama dengan N, dan N-nya anggota N. Penulisan seperti ini juga diperbolehkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu definisi limit superior dan limit inferior. Sekarang kita lihat contoh yang lain, barisan minus 1, minus 1, ya gini aja deh, sebagai koma ya, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, ya. Ya, ini Xn-nya. Maka nanti Sn-nya apa? Sn-nya adalah suprimumnya ini berarti 1, suprimum mulai dari sini. S2-nya adalah suprimum dari ini berarti sini 1. S3-nya adalah suprimum mulai dari sini 1. S4-nya adalah suprimum mulai dari sini 1, 1, 1, dan seterusnya. Konvergen kemana? Konvergen ke 1. Inilah lim subnya dari Xn. Lalu bagaimana Tn-nya? Tn-nya adalah infimum dari ini adalah minus 1. 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 Infimum dari ini adalah minus 1, dan seterusnya. Dia akan konvergen ke minus 1. Inilah lim in-nya, limit super inferiornya. Nah, bisa dilihat limit superior dan limit inferior pasti ada.
limit inferior dan limit superior pasti ada. Kenapa? Ya tadi sudah dibuktikan. Ya, lim sub sama lim inf ada, sudah dibuktikan dari sini. Ya, SN-nya konvergen ke lim sub, TN-nya konvergen ke lim inf. Jadi lim sub lim inf itu pasti ada. Pertanyaannya adalah, kita bisa lihat pada barisan ini, lim sub lim inf-nya ada, tetapi limitnya tidak ada, XN-nya tidak konvergen. Coba kita perhatikan kembali barisan ini. Ini dugaan kita, ini adalah barisan 1, sepertiga, sepertiga, seperlima, seperlima, sepertujuh, sepertujuh. Nanti kita bisa pakai Archimedean. Ini akan konvergen kemana? Akan konvergen ke 0. Lim subnya berapa? Lim subnya 0. Lalu barisan ini minus tengah, minus tengah. Naik ya, minus tengah, minus tengah, minus seperempat, minus seperempat, minus 1/6, minus seperenam. Nanti dengan Archimedean kita bisa buktikan bahwa ini akan konvergen ke 0 juga. Lim sub lama lim if-nya sama-sama 0. Dan kita bisa buktikan dengan menggunakan Archimedean ini akan konvergen ke 0. Ya. Karena nanti kan barisannya adalah mutlak minus 1 pangkat n plus 1 seper n dikurang 0. Itu kan sama dengan 1 per n. Nanti akan kurang dari 1 per n 0. Archimedean ini akan kurang dari epsilon. Jadi barisan ini konvergen ke 0. Lim subnya konvergen ke 0. Lim if-nya konvergen ke 0. Yang di sini tidak konvergen. Lim if-nya minus 1, lim subnya 1. Ya, lalu kita akan punya teorema bahwa suatu barisan terbatas itu konvergen jika dan hanya jika lim inf dan lim subnya sama. Ya, ini sebagai contoh di sini lim if lim subnya sama, dia konvergen. Kita bisa deduce dengan menggunakan teorema itu, lim inf lim sub sama, nanti kita punya barisannya konvergen. Di sini kita punya lim sub dan lim inf tidak sama, barisannya tidak konvergen. Dan lim sub sama lim inf itu selalu ada untuk barisan yang terbatas. Ya, untuk barisan yang terbatas. Kemarin saya coba nego lim sub lim inf-nya untuk barisan terbatas saja dan berhasil. Maksudnya ya udah, kita cuma bahas yang terbatas saja. Ya, kenapa kemarin sempat dibicarakan bahwa ini di kalkulus lanjut saja, ya karena ya ini hanya barisan monoton saja. Ini kan barisan monoton konvergen ke suprimum, barisan monoton konvergen infimum, limit jika dan hanya jika lim sub sama lim if-nya ada. Teoremanya ya sederhana. Diketahui XN konvergen, ya buktinya sederhana. Diketahui XN konvergen, katakan ke X. Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan lim subnya sama dengan lim if-nya. Ya, akan dibuktikan lim sub sama dengan lim inf. Ya, gimana buktinya? Ya, kita ambil dulu sembarang epsilon positif. Ya, diambil sembarang epsilon positif. Karena XN konvergen ke X, kita bisa menemukan N0 dengan sifat untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku XN-nya berada di antara X plus epsilon per 2 dan X kurang epsilon per 2. Ya, definisi limit standar ya, ambil bilangan positifnya adalah epsilon per 2. Lalu kita punya N lebih besar sama dengan N0, ya, kita punya bahwa, ya, bisa kalian lihat di sini kalau saya tuliskan seperti ini dulu, X N0, X N0 plus 1, X N0 plus 2, semuanya ini akan lebih kecil daripada X plus epsilon per 2. Ya, sehingga saya punya suprimumnya, ya ini saya ada kurang tanda, nanti kalian tambahkan. Suprimumnya, ya suprimum dari semuanya ini, ya suprimum dari semuanya ini akan lebih kecil sama dengan X plus epsilon per 2. Ya, ini harusnya lebih kecil sama dengan, kalian tambahkan di catatan kalian. Saya punya XN0, XN0 plus 1, XN0 plus 2, dan seterusnya ini lebih kecil dari X plus epsilon per 2. Jadi X plus epsilon per 2 itu adalah batas atasnya. Ya. Ya, dia adalah batas atasnya. Maka nanti suprimumnya, ya, suprimumnya, lihat ya, ini adalah batas atas dari semuanya ini. Maka nanti himpunan ini akan memiliki suprimum
yang lebih kecil sama dengan batas atasnya. Karena suprimum itu adalah batas atas terkecil. Nah, suprimum ini apa sih? Suprimum dari ini tuh adalah Sn0 ya. Kalau kita perhatikan pakai notasi yang tadi saya tidak gunakan di sini, Sn0. Lalu yang ini pun suprimumnya akan lebih kecil dari X plus epsilon per 2. Ya, maka nanti Sn0 plus 1 akan lebih kecil sama dengan X plus epsilon per 2. Ketika ini saya coret, saya punya Sn0 plus 2 itu juga akan lebih kecil sama dengan X plus epsilon per 2. Maka saya punya untuk setiap N lebih besar dari N0, Sn-nya akan lebih kecil sama dengan X plus epsilon per 2. Bagaimana dengan X min epsilon per 2? Ya kan saya ambil suprimumnya. Ya, yang saya ambil suprimumnya, sedangkan masing-masing suku saja sudah lebih besar dari X minus epsilon per 2. Jadi nanti Sn-nya berada di antara X plus epsilon per 2 dan X minus epsilon per 2. Dengan di sini ada tanda sama dengan. Berikutnya, yang ini saya punya Xn0, Xn0 plus 1, Xn0 plus 2, dan seterusnya. Ini lebih besar dari X dikurang epsilon per 2. Ya, dari sini tadi, dari sini ya. Akibatnya, nanti Tn0 itu adalah infimum dari semua ini, itu akan lebih besar sama dengan batas bawahnya. Lebih besar sama dengan X kurang epsilon per 2, itu Tn0. Lalu kalau kita perhatikan himpunan yang sebelah kanan ini, nanti ini akan kita punya infimumnya adalah Tn0 plus 1. Tn0 plus 1 lebih besar sama dengan X kurang epsilon per 2. Lalu Tn0 plus 2, dan seterusnya. Maka saya punya untuk setiap N lebih besar dari N0, Tn-nya lebih besar sama dengan X kurang epsilon per 2 dan lebih kecil dari X plus epsilon per 2. Ya, kenapa lebih kecil? Ya, karena yang kita ambil infimumnya. Masing-masing sukunya sudah lebih kecil dari X plus epsilon per 2. Infimumnya pasti akan lebih kecil juga. Tapi kalau infimumnya bisa sama. Ya, karena ini kan hanya batas bawahnya. Ya, infimum adalah batas bawah terbesar. Berarti batas bawahnya bisa lebih besar sama dengan yang ini. Oke, kita punya seperti itu. Lalu dengan menggunakan squeeze theorem, kita punya ini adalah barisan Sn berada di antara X plus epsilon per 2. Ya, jadi saya punya Sn itu lebih kecil sama dengan X plus epsilon per 2. Lalu lebih besar sama dengan X minus epsilon per 2. Dengan menggunakan teorema squeeze, saya punya Sn-nya akan konvergen kemana? Konvergen ke suatu bilangan yang berada di antara X plus epsilon per 2 dan X kurang epsilon per 2 ya, teorema Apit. Kalau barisan Xn sudah diapit oleh dua buah bilangan, kalau dia konvergen maka limitnya akan diapit oleh dua bilangan tersebut. Jadi limit dari ini itu adalah lim sub dari Xn, limit dari ini itu adalah lim inf dari Xn. Jadi lim sub Xn itu akan lebih kecil sama dengan X ditambah epsilon per 2 dan lebih besar sama dengan X ditambah epsilon per 2. Begitu pula ini, limitnya adalah lebih besar sama dengan X minus epsilon per 2, lebih kecil sama dengan X tambah epsilon per 2. Padahal X tambah epsilon per 2 kan kurang dari X ditambah epsilon, karena epsilonnya positif. X minus epsilon per 2-nya lebih besar dari X minus epsilon. Itu kenapa kita punya di sini epsilon. Ya, tujuannya biar bagus aja, biar dapat epsilon di belakang nanti. Nah, dari sini saya punya bahwa lim sub Xn kurang X itu lebih kecil dari epsilon, dan lim if Xn kurang X itu lebih kecil dari epsilon. Padahal ini adalah bilangan, 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 ini adalah bilangan yang sembarang. Ada bilangan non negatif yang lebih kecil dari sebarang bilangan. Artinya apa? Bilangan non negatif tersebut sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka ini adalah sama dengan X. Ya, berarti ini adalah sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti apa? Limit inf-nya adalah sama dengan X. Ya, keduanya sudah sama dengan X, berarti ini sama dengan lim sub. Itu bukti ke kanan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya lagi-lagi ya, again bukan sekedar proofnya, tapi bagaimana alur pembuktiannya dan kalian paham dari setiap stepnya. Ya di sini ya memang lim sub lim if ini menarik ya. Ya kenapa saya katakan menarik? Ya karena ya di situ ada gabungan konsep kekonvergenan, ada gabungan konsep kekonvergenan dan infimum supremum. Nah itu kenapa kemarin argumennya sempat Pak Komo sih bercandaan saja seperti ini ya, soalnya pengajar kalkulus lanjutnya nggak mau ngajar di kalkulus lanjut gitu ya. Ya kalau saya pikir sih memang kalau memang harus diberikan itu ya pasnya di PA1, memang lebih pas di PA1. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bukti ke kirinya diketahui lim sub sama lim if-nya sama. Ya. Diperhatikan bahwa untuk setiap N, anggota N berlaku apa? XN ini pasti akan lebih kecil dari suprimum dari semua XK, K lebih besar sama dengan N. Ya di sini kan diambil suprimum apa? XN, XN plus 1, XN plus 2, dan seterusnya. Berarti XN itu pasti akan lebih kecil dari suprimum semuanya ini. Dan di sini akan lebih kecil dari, lebih besar dari infimumnya. Ini kan XN, XN plus 1, XN plus 2, ya, dan seterusnya. Ini kan infimumnya pasti lebih kecil dari sama dengan XN. Ya. Jadi XN itu kalah dari suprimumnya semuanya ini, dia menang dari infimumnya semuanya ini. Berarti saya punya XN itu lebih kecil dari suprimum ini dan infimum ini. Maka dengan menggunakan teorema Apit, ini konvergennya kemana, ini akan konvergen ke X, ini konvergennya kemana, ini konvergennya ke lim sub, ini konvergennya kemana, ini konvergennya ke lim im. Ya, padahal diketahui apa? Lim sub sama lim if-nya sama ya, diketahui lim sub sama lim if-nya sama. Kalau lim sub sama lim if-nya sama, misalkan dia nilainya adalah X ya. Ya, ini saya belum punya sebetulnya ya, yang ini belum punya, saya ulangin dulu. Ya, ini saya punya konvergen ke lim sub sama dengan X. Ini saya punya konvergen ke lim inf sama dengan X. Ini saya belum tahu dia konvergen atau tidak dengan menggunakan teorema Apit. Ingat ya, XN kurang dari sama dengan YN kurang dari sama dengan ZN. Kalau XN dan ZN-nya konvergen ke bilangan yang sama, katakan A, maka XN juga YN akan konvergen ke A juga. Ini keduanya sudah konvergen ke X, maka XN-nya juga akan konvergen ke X. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, pas satu SKS saya nyelesain barisan sebelum saya masuk limit. Jadi kalau tidak ada silakan, tadi ada beberapa catatan ya, kalian sudah selayaknya waktu kuliah juga sambil nyatat sambil lihat ya, cuma again ya mungkin beberapa dari kalian itu tidak begitu paham. Harapannya sih paham ya, tapi ada dugaan saya beberapa dari kalian tidak begitu paham ya kaitannya dengan ini tadi ya. Ini tadi kenapa? Karena again ya, himpunan ya, kalau himpunan itu tidak bisa, logik tidak bisa, itu akan cukup sulit. Dan nggak mungkin pelan-pelan terus ngajarin di himpunan terus, nggak mungkin ya, karena hari ini saya sedikit ngebut ya, karena memang mungkin kemarin-kemarin saya agak lambat mengajarnya. Dan kalau saya mengajarnya terasa cepat buat mahasiswa, itu ada dua kemungkinan ya, mahasiswanya memang sayanya memang terlalu cepat. Yang kedua adalah mahasiswa yang kemampuan mengikutinya sedang tidak baik. Nah, sedang tidak baik itu ya faktornya ya dari pemahaman ya. Karena kemarin kita sempat diskusikan ya, yang saya katakan di rapat Rabu kemarin itu sempat diskusikan ya, kalau kita harus lambat mengikuti pace-nya mahasiswa misalkan seperti itu ya, kita akan ketinggalan kualitas ya kalau mengikuti pace-nya mahasiswa. Ya problemnya ya memang susah ya, saya selalu mengatakan ada dualisme, ada polarisasi di pemahaman atau konsep, pemahaman atau materi. Ya kalau saya yang seperti saya sampaikan, kalau materi kalau perkuliahan mata kuliah wajib ya materi.
Nah itu kenapa mahasiswa ya perlu menyesuaikan juga. Ya pengennya sih dapat mahasiswa atau semua mahasiswa kita bisa cukup lancar, karena yang saya perhatikan ya, dulu saya waktu belajar PA1 ya, dulu waktu saya belajar PA1, PAR dulu namanya, PAR pengantar analisis real 1 dulu itu, pengantar analisis real ya, baru PA2 nya itu PA pengantar analisis abstrak. Saya dulu PA PAR PAR dengan PAA kalau saya tidak salah dulu. Itu saya agak bosen ya waktu saya belajar PA1. Kenapa? Karena yang saya lihat cukup lambat dan materinya sudah bisa saya pahami dengan baik, cepat gitu waktu itu ya. Ya bukan sombong, bukan apa, karena memang seperti itu. Nah di sekarang kami melihat kok materi seperti ini yang dianggap cepat ya. Terus kemarin ngobrol lagi ya, kalau kalian dengar saya, ya kan beda zamannya Pak. Saya juga dulu seperti itu. Saya tanya dengan Pak Ato, dengan Pak Pomo. Pak Ato mengatakan dulu limsub limif itu diberikan di PA. Zaman dulu itu diberikan. Jadi sempat zaman saya itu tidak diberikan. Jadi zaman saya itu limsub sama limif itu saya nggak dapat di PAR dulu, di pengantar analisis real dulu saya nggak dapat limsub limif. Di kalkulus lanjut juga saya nggak dapat. Makanya mungkin kenapa dulu saya ngerasanya cukup lambat kali ya gitu kan, saya nggak dikasih limsub sama limif. Nah sekarang ya akhirnya dikembalikan ya, karena memang ini sudah bagiannya sih, tinggal preferensi, karena memang kita kemarin menyamakan materi di rapat itu, akhirnya ya udah kita pilih tetap memasukkan. Nah silakan ya, jadi semua materinya itu sebenarnya kalian sudah dapat, barisan kalian sudah dapat, inti umum kalian sudah dapat, suku umum kalian sudah dapat. Problemnya apa? Kalian belum paham. Kalau memang belum paham itu yang akan sulit. Selalu saya sampaikan ya, untuk bisa siap menghadapi pertemuan kedua, kita harus cukup baik pemahamannya terhadap pertemuan pertama. Untuk bisa siap untuk pertemuan ketiga, pemahaman kita harus cukup baik terkait dengan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Ya, untuk bisa mengikuti dengan baik pertemuan keempat, kalian perlu punya pemahaman yang baik terkait pertemuan 1, 2, dan 3. Begitu pula ya untuk setiap pertemuan, ya untuk setiap N, pertemuan ke N itu membutuhkan pemahaman yang baik pada pertemuan ke K, untuk setiap K lebih kecil dari N. Nah mungkin mendengarkan seperti itu saja, wah ini matematik sekali dan sebagainya. Memang justru matematik itu adalah cukup indah untuk digunakan sebagai aturan, sebagai penulisan. Kalau kalian lihat kurikulum ya, kurikulum itu kan waktu itu saya tambahkan kaitannya dengan mata kuliah tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya, pakai X dan Y, pakai variabel. Lebih nyaman karena kalau tidak dengan variabel maka akan susah. Misalkan kalau nggak pakai variabel ya diambil sembarang bilangan positif dengan sifat untuk setiap dapat bilangan asli, dengan siap untuk setiap bilangan asli yang lain ya yang lebih besar dari N0 berlaku suku dengan indeks bilangan asli yang lain tersebut nilainya lebih kecil dari si limit ditambah dengan bilangan positif yang sembarang tadi dibagi 2. Susah kan kalau nggak pakai simbol kan? Jadi memang lebih nyaman pakai simbol ya. Silakan, ini saya sambil nunggu kalau ada pertanyaan dan kalau ada yang mau mencatat ya. Oke, kalau tidak ada saya bisa lanjutkan ke limit. Silakan nanti ya, ini juga akan saya benarkan di slide saya, karena sebetulnya saya tidak punya kewajiban untuk membagikan slide ke kalian ya. Sekali lagi itu hanya preferensi dosen, tapi saya tetap bagikan ke kalian, bahkan yang semester ini agak ekstra karena saya berikan kalian buktinya beberapa di sini, walaupun ada beberapa typo ya, ada beberapa yang kurang. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke limit. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu mungkin 2 menit.
Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan terkait limit. Oke, mestinya kelas Pak Pomo juga udah dari tadi masuk limit ini, sorry. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya yang topiknya ini akan terbagi dua sebetulnya, sebelum UTS dan setelah UTS. Ya, kita masuk ke definisi satu dulu. Titik limit, ya kita panggil saja titik limit dulu apa, ya recall ya, karena kita sudah belajar sebelumnya titik limit itu apa. Diberikan himpunan A subset R, bilangan C anggota R disebut titik limit dari himpunan A. Jika untuk setiap delta positif terdapat X anggota A dengan sifat X min C dimutlakan lebih kecil dari delta lebih besar dari 0. Kalau kalian ingat, untuk nih C ini disebut titik limit apa? Jika untuk setiap bilangan positif, ya. Jadi kalau kalian lihat waktu itu saya pakainya NR, ya. Saya tulis seperti ini. C adalah titik limit A atau A aksen. Jika dan hanya jika apa definisinya dulu? Untuk setiap, saya pakai R kalau saya tidak salah ya. Coba saya visit dulu yang topologi. Supaya lebih konsisten saja sistem bilangan drill. Ya. Epsilon pakainya, ding. Ya, untuk setiap epsilon positif berlaku N epsilon A iris A. Ini bahkan belum saya ganti juga ya A-nya ya. Yang ini juga belum saya ganti. Nanti saya cek lagi. Oh, udah file terbaru ini. 4 Maret ya, ini juga belum saya ganti nih. Harusnya ini X nih. A, X semua ini X. X ya. X. Oke, untuk setiap epsilon positif berlaku N epsilon A diiris A dikurang X itu tidak sama dengan 0. Ini artinya apa sih? Ini artinya apa? A minus epsilon A plus epsilon diirisin dengan A dikurangin dengan ini X ya, X dikurangin dengan X itu tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya apa? Artinya ada anggota A, ya ada M anggotanya A, sehingga apa? Sehingga M itu berada di X minus epsilon, X tidak sama dengan epsilon, berarti M dikurang dengan X itu lebih kecil dari epsilon, padahal tidak boleh sama dengan X, berarti M minus X tidak boleh sama dengan 0, ya. Seperti itu. Nah, mentransform dari ini ke sini, ya, ini sama dengan ini, yaitu semestinya, ya, mestinya, yaitu sudah bisa dipahami dengan baik, karena teori himpunan saja. Ya, ini saya tuliskan ulang lagi ya. Jadi tulisan ulangnya tadi, kalau yang tadi adalah titik limit A jika apa? Jika untuk setiap epsilon positif berlaku N R C diirisin dengan A dikurangin dengan singleton C tidak sama dengan kosong. Ini jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika, bukan R epsilon, untuk setiap delta positif ya kan sama aja, berlaku N delta itu adalah C minus delta, C plus delta diiris A dikurangi dengan singleton C tidak sama dengan 0. Ini ekivalen dengan apa? Ini ekivalen dengan untuk setiap delta positif, ya ini epsilon dengan delta boleh diganti karena ini ya hanya masalah notasi. Untuk setiap delta positif ada anggotanya ini apa? Berarti terdapat X yang merupakan anggotanya IA, ya, dia harus anggotanya A. Ini di sini dengan sifat apa? Dengan sifat X kurang C lebih kecil dari delta, ini dari sini ya, karena X berada di antara C min delta dan C plus delta, dan dia tidak sama dengan C, berarti ini harus lebih besar dari 0. Itu definisinya, saya recall lagi. Gen dari mana? Dari himpunan logika matematika dan himpunannya. Nah, itu kenapa saya itu dari dulu itu menginginkan ya, misalkan berbicara ke radian, ya berbicara ke S2 itu ke himpastika, saya sampaikan adakanlah pekan logika, adakanlah
pertemuan bagaimana yang membuat mahasiswa itu logikanya lebih baik. PLMH, kalau perlu PLMH itu ya saya sering sampaikan ke mahasiswa ya, kalau mahasiswa bimbingan saya itu biasanya kalau mengulang itu semester satunya, tiganya itu kalau memang harus ada yang diulang itu langsung PLMH. Kalau PLMH-nya nggak bagus, PLMH. Kenapa? Kalau nggak PLMH-nya kurang baik, logiknya nggak jalan, itu akan susah mengikuti semuanya. Ya, angkatannya siapa ya? Angkatannya Akbar kalau nggak salah, angkatan 2019 itu. 2019 itu di semester 5 atau semester 7 itu berbondong-bondong, ada mungkin 20-an kah berapa, 30 mungkin yang mengulang PLMH. Ya, dan angkatan itu ya waktu mengulang bagus-bagus semua. Ya kenapa? Mungkin baru belajar logikanya, terpaksa banyak belajarnya saat TA1, saat kalkulus lanjut. Ya saat nanti ketemu di semester 5 misalkan Parkom. Jadi banyak logika, ketemu juga di mata kuliah lain juga pastinya aljabar linier. Ya. Karena saya juga nggak tahu sih bagaimana sistem pembelajaran di PLMH-nya. Jadi himpunan mentransfer, ini adalah dua hal yang ekivalen. Ya interval ini kan juga himpunan. Ya cuma mungkin di PLMH itu tidak diberikan himpunan berupa interval. Oke, ini definisi titik limit. Nah, nanti kita akan berbicara limit dari fungsi ya untuk X yang mendekati suatu titik limit. Oke, ini sebelumnya kita masuk ke teorema 1 dulu. Bilangan C merupakan titik limit himpunan A subset R jika dan hanya jika terdapat barisan AN di A yang konvergen ke C dengan sifat AN tidak sama dengan C untuk setiap N anggota N. Apa maksudnya barisan AN di A? Maksudnya adalah AN adalah anggota A untuk setiap N anggota N. Ya, ini maksud dari AN barisan di A. Buktinya bagaimana? Kita lihat bukti ke kanan dulu. Diketahui apa? Diketahui XC merupakan titik limit dari A. Akan dibuktikan bahwa terdapat barisan. Nah, bagaimana kita mengkonstruk barisannya? Kita lagi-lagi tulis di sebelah kanan ini. C anggota A aksen. Saya perbesar biar lebih nyaman. C anggota A aksen artinya apa? C anggota A aksen itu artinya apa? Saya punya bahwa untuk setiap bilangan positif ya terdapat anggotanya si A ya, saya namakan A segitiga karena hanya bergantung pada si segitiga ini. Dengan sifat apa? Dengan sifat A segitiga ini ya berada di atau lebih besar dari saya tuliskan seperti ini saja, A segitiga dikurangin dengan si C ya lebih kecil dari si segitiga dan lebih besar dari 0. Seperti itu. Bagaimana saya mencari barisan? Saya harus terdapat barisan, berarti saya harus konstruk barisan. Berarti saya harus mencari A1. A1-nya apa? A2-nya apa? A3-nya apa? Ya. Bagaimana? Nah, di sini saya punya A segitiga anggotanya A. Berarti kalau saya punya suatu bilangan positif, maka akan punya bilangan anggotanya A yang memenuhi ini. Kalau segitiganya saya ambil 1, maka nanti saya akan dapat A yang bergantung pada 1, sehingga si 0 lebih kecil dari A yang bergantung pada 1 tadi dikurangin dengan C, dan ini akan kurang dari 1. Oke, itu kalau saya ambil A-nya segitiganya 1. Kalau saya ambil segitiganya adalah 2, saya akan punya nanti A segitiga ya A2 kurang C lebih kecil dari segitiga, yaitu adalah lebih kecil dari si 2. Nah, bagaimana kalau saya punya A segitiga ya misalkan A yang pertama segitiganya adalah 1. Ya, kalau saya punya set di sini saja A segitiga ya A1 dikurangin dengan C itu lebih kecil dari 1, lalu A2 ya A2 kurang C lebih kecil dari
C ya, lebih kecil dari 2, nanti ini lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 5. Pertanyaannya adalah, apakah AN saya akan konvergen ke C? Loh, kalau kurang dari 1, 2, 3, bukannya makin jauh dari C ya? Kita kan pengennya makin dekat dengan C. Ya kalau inginnya makin dekat dengan C, kenapa nggak yang ini dibuat setengah? Nanti yang ini sepertiga, yang ini seperempat. Jadi saya ulangin lagi. Kalau segitiganya sama dengan 1, saya akan punya A yang bergantung pada 1, sehingga A1 dikurang C itu lebih kecil daripada 1. Ya, di sini tidak sama dengan C. Ya, karena A1-nya dengan C itu jaraknya lebih besar dari 0. Berarti A1-nya sudah tidak sama dengan C. Lihat ya, AN-nya sudah tidak sama dengan C, sudah memenuhi. Lalu saat deltanya sama dengan setengah, saya punya A yang bergantung pada setengah ini lebih kecil dari setengah. Lalu ketika segitiganya adalah 3, saya akan punya A sepertiga, sehingga berlaku ini sepertiga, ini kurang dari sepertiga. Ya, lalu saya punya ketika ininya seperempat, ini akan kurang dari seperempat. Tuh, nanti saya punya AN ya, itu dikurang C itu akan lebih kecil dari A1 per N akan lebih kecil dari 1 per N. Berarti nanti ini ya dengan makin besarnya N ini akan mendekati C. Ya udah saya ambil saja nanti AN-nya itu sama dengan A1 per N. Maka nanti AN-nya tidak mungkin akan sama dengan C karena ini lebih besar dari 0, dan AN ini akan konvergen ke 0 karena 1 per N-nya konvergen ke 0. Kita bisa dengan menggunakan Apit atau dengan menggunakan Archimedean juga boleh. Diperoleh bahwa terdapat A1 anggota A dengan sifat 0 lebih kecil dari A1. Nggak enaknya pakai PDF saya seperti ini, dia nggak bisa hapus per ini A1, jadi dia ikut seperti continue terus. A1 kurang C lebih kecil dari 1. Terdapat A2 anggota A dengan sifat 0 lebih kecil dari mutlak A2. A2-nya adalah A yang bergantung pada setengah ya, dikurangin dengan C lebih kecil dari setengah, dan seterusnya. Jadi terdapat barisan AN di A ya, semuanya di A1, A2 dan seterusnya, dengan sifat untuk setiap N berlaku AN tidak sama dengan C dan AN dikurangin dengan C itu lebih kecil dari 1 per N, yang berakibat AN konvergen ke C. Ya, konvergen ke C-nya bagaimana? Ya ini, AN min C kurang dari 1 per N. Nanti dengan menggunakan Archimedean untuk setiap epsilon saya bisa menemukan N, sehingga ya saya tulis di atas saja AN min C lebih kecil dari 1 per N. Ya, untuk N yang lebih besar sama dengan N0, saya punya ini lebih kecil dari N0, 1 per N0 kan. Nanti Archimedean membuat kita ambil N0-nya yang membuat 1 per N0 lebih kecil dari epsilon. Jadi kita punya untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku AN min C mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Jadi AN-nya lebih menuju si C. Silakan kalau ada pertanyaan, itu baru satu arah. Baik, arah yang lainnya bagaimana? Kita lihat arah yang lainnya. Arah yang lainnya pembuktian bukan konstruksi ya. Coba kita lihat. Ini saya hapus dulu saja. Saya hapusnya seperti ini saja deh, biar lebih cepat. Bagaimana dengan bukti ke kirinya?
Ya, bukti ke kirinya saya ketahui terdapat barisan. Ya, akan dibuktikan bahwa C merupakan, ya, diketahui bla bla bla, akan dibuktikan bahwa C merupakan titik limit dari A. Berarti diambil sembarang epsilon positif, atau pakai definisi di atas delta positif saja boleh. Ya, masalah simbol ya terserah saja. Nah, akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan terdapat X anggota A dengan sifat 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta. Yang diketahui apa? Yang diketahui ada barisan AN, sehingga AN ini konvergen ke C. Kalau AN konvergen ke C, maka untuk setiap bilangan positif terdapat bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari bilangan asli tersebut berlaku XN-nya dikurangi dengan C lebih kecil dari si bilangan positifnya. Ya, berkali-kali loh ya. Berkali-kali saya ulangin definisi untuk setiap terdapat, untuk setiap terdapat, untuk setiap terdapat dengan macam-macam simbol berkali-kali. Ya, kalau kalian masih mengatakan itu kurang, ya belum paham, ya kalian harus refleksi bagaimana kalian belajarnya. Oke ya, jadi saya ambil sembarang delta positif, ya maka karena AN konvergen ke C dan AN tidak sama dengan 0 untuk setiap tidak sama dengan C, untuk setiap N anggota N, ya ini yang diketahui ya terdapat barisan. Maka terdapat bilangan asli N0 dengan sifat 0 lebih kecil dari mutlak AN0 lebih kurang C lebih kecil dari delta. Ya, jadi C-nya merupakan anggota A aksen. Pak, kok terdapat N0 anggota N dengan sifat 0 lebih kecil dari mutlak N0 kurang C kurang dari delta? Kenapa, Pak? Kekonvergenan memberikan kalian N0, ya, kekonvergenan memberikan kalian N0, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0 berlaku XN-nya atau AN-nya kurang C lebih kecil dari si delta. Tujuan saya apa? Tujuan saya bukan saya punya N lebih besar dari N0, enggak. Tujuan saya, ingat, yang ingin saya buktikan apa? Saya bisa menemukan anggotanya A yang memenuhi ini. Benar, ada banyak sekali anggotanya A, tapi kan cukup ada satu yang ingin saya buktikan. Nah, alih-alih memilih semua N lebih besar, menuliskan semua N lebih besar dari N0, saya tahu bahwa untuk setiap N lebih besar dari N0 berlaku ini, tapi untuk N0 itu sendiri kan juga sudah berlaku. Ya. Dan AN0 ini sudah merupakan anggotanya A. Dan AN0 ini sudah bukan C. Ya, dari yang diketahui tadi AN-nya tidak sama dengan C. Jadi saya punya C adalah anggota A aksum. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, itu tadi sifat teorema ekivalensi dari titik limit. Ya, kita masuk ke definisi yang kedua. Diberikan A subset dari R, C adalah titik limit A, jadi kita hanya berbicara limit yang menuju titik limit. Dan fungsi F dari A ke R, bilangan L disebut limit fungsi F di C, atau ada yang mengatakan limit fungsi F di sekitar C, ada yang mengatakan limit fungsi F ketika limit fungsi F ya paling pasti di at C atau around C, jadi di C ya, atau limit, kadang-kadang kita melihat limit fx x menuju C ya, kalau ada seperti ini boleh kalau ada fx-nya. Tapi sekarang kan saya nggak punya x-nya ya, jadi bilangan L disebut limit fungsi f di C atau limit fungsi f untuk di sekitar C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A dengan sifat mutlak X minus C kurang delta kurang dari
lebih besar dari 0 berlaku mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Oke, ilustrasi. Ya, ilustrasinya saya buat di sini saja dulu. Ini adalah nilai F. Saya ambil sembarang epsilon, berarti saya punya di sini L ditambah epsilon, di sini L dikurang epsilon. Saya punya pita seperti ini. Nah, diambil sembarang epsilon positif, saya bisa menemukan delta positif di sini. Ya, delta positif berarti sini itu delta, sini itu delta, berarti sini C minus delta, di sini C plus delta. Sehingga apapun yang berada di sini, dipetakannya ke sini, ya, dipetakannya ke sini. L, ya, misalkan dia berada di sini, ya, misalkan ini, ya, jaraknya dengan L lebih kecil dari epsilon, dia berada di sini, nanti jaraknya dengan L lebih kecil dari epsilon, ya. Jadi untuk setiap epsilon yang tadi itu di sebelah sini terdapat delta positif, yaitu adalah yang di sebelah sini. Sehingga untuk setiap X anggota A yang memenuhi ini, jadi untuk setiap yang di sini, kecuali mungkin di C, ya, kita tidak perhatikan di C, ya, itu semua petanya dengan L jaraknya lebih kecil dari epsilon, jadi dia berada di sini, ya, di kotak ini. Nah, notasi yang digunakan adalah seperti ini, limit X menuju C, fx sama dengan L. Apakah ini harus X? Tidak. Ini sama saja dengan mengatakan limit U menuju C, fx sama dengan L, ya, karena tadi kita tidak berbicara X sama sekali di sini. X ini kan untuk setiap, di sini untuk setiap yang mau diganti Y juga boleh, ya. Masalah variabel saja. Sekali lagi, ya, variabel membingungkan kalian, tapi perlu saya sampaikan bahwa tanpa variabel kalian akan jauh lebih bingung, ya, kalau mau belajar matematika, karena ya, seperti saya katakan tadi, untuk setiap bilangan positif terdapat bilangan positif yang lain, sehingga untuk setiap anggota dari A yang mutlaknya dengan mutlak selisihnya dengan C itu lebih kecil dari bilangan positif yang lain tadi dan lebih besar dari 0, berlaku bahwa nilai fungsi F di anggotanya A yang tadi jaraknya dengan C itu lebih kecil dari delta dan lebih besar epsilon, itu kalau dikurangin L mutlaknya nanti akan lebih kecil dari bilangan positif yang pertama kali tadi saya berikan. Susah kan? Jadi ini lebih mudah. Cuma memang tetap, ya, tetap sedikit membingungkan kalau kalian tidak paham matematika, tidak paham variabel. Dan matematika itu jadi memudahkan bahasa sebetulnya. Kalau pakai bahasa yang tadi, bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Indonesia seperti apa kan susah. Nah, ini mungkin saya iseng aja, saya coba perlihatkan kalian yang kemarin, yang sering saya perlihatkan sebetulnya di RPKPM, kalkulus, RPKPM-nya mana? Oke, saya share screen-nya. Mana RPKPM saya? Oh, ini. Oke, kalau kalian lihat di sini, saya membuat ini copy paste, ya. Introduction to Functional Analysis, sorry. Oke, dan saya perlihatkan tuh analisis 1. Share ini dan ini dan ini. Oke, kalau kalian lihat yang di sini, ya, ini RPKPM plus yang saya akhirnya, ya, ini mau nggak mau saya tulis mention that A minus A, ya. Kalau kalian lihat sedikit mungkin saya gunakan di sini, ya, sesedikit mungkin tulisan saya gunakan. Jadi misalkan di sini
Misalkan saya harus memikir, jadi saya buat file ini sendiri ya, yang dari halaman ini kan total 6 jam, total 6 jam cuma buat ini. Karena saya harus berpikir macam-macam nih, order is transitive, addition preserves inequality, multiplication affects inequality. Affects ya, affects bukan preserves yang kebalik itu. Jadi membuat bahasa, dan memang lebih nyaman pakai bahasa Inggris memang. Lalu di sini saya tunjukkan juga ini properties of limits ya. Convergence of addition of convergence sequences without proof, convergence of scalar multiplication. Lebih gampang sebetulnya kalau saya menuliskan seperti ini ya, xn tambah yn akan konvergen ke x tambah y kalau xn-nya konvergen ke x dan yn-nya konvergen ke y. Itu kan artinya ini ya, yang ini kan saya tuliskan dengan cara seperti itu. Jadi semuanya saya coba membuatkan seperti itu ya, teorema sampai akhirnya saya nyerah saat L'Hopital ya. Nanti kalian akan ketemu saya nyerah saat L'Hopital. Saya tidak bisa menuliskan dengan baik ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya tuliskan seperti ini ya. Kalau L'Hopital rule yang pertama, L'Hopital yang kedua, oke, yang ini teorema yang nanti akan saya jelaskan setelah UTS, yang mungkin banyak dari kalian menganggap ini L'Hopital, padahal ini bukan L'Hopital. L'Hopital adalah yang dua ini. Jadi kebanyakan seperti ini, karena dokumen ini kan kita inginnya bukan dokumen diktat seperti diktat, makanya saya buatnya seperti ini. Di sini pun juga saya agak kesulitan yang limit yang tadi baru saya sampaikan, number C is a limit point of a set A if and only if there exists a sequence. Ya bisa saya tulis sih, mungkin saya ganti characterization of limit point using sequence ya, bisa. Saya buat teoremanya seperti itu. Di sini saya bisa juga ngomong comparison limit ya, properly divergent sequence related to the limit comparison of the of two sequences, misalkan seperti itu. Ya, jadi ya memang itu kenapa dulu zaman kalian nggak tahu, mungkin sudah nggak ada ya. Dulu ketika SMA ya, bahasa Indonesia itu kan jadi UN ya, dan memang waktu zaman saya itu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Waktu itu nilai saya yang tertinggi di antara ketiganya itu bahasa matematika dulu pastinya, keduanya bahasa Inggris, ketiganya bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia itu tidak mudah. Ya, jadi ya menurut saya sih kalian ya mestinya sudah mesti paham ya dengan penggunaan variabel dan perubahan variabel. Ya, jadi ya seperti saya katakan tadi, kalau kita menggunakan semuanya bahasa Indonesia akan cukup sulit ya. Jadi memang kita butuh bantuan simbol. Oke, itu tadi definisi limit. Nah, teoremanya, jika limit f di C ada, maka limit tersebut tunggal adanya. Ya, kalian juga sambil belajar menulis, coba kalian lihat di slide-slide saja. Kalau ada teorema, apa yang diberikan itu tetap perlu ditulis. Ya, lihat ya, diberikan himpunan A subset R, C anggota R, ada delta, semuanya clear. Diberikan A subset R. Kalau saya punya fungsi f dari A ke R, ya saya belum punya A-nya, belum punya F-nya. Jadi sudah saya berikan A, saya berikan C, saya berikan ini, saya berikan L. Jadi sudah ada semua di sini nih, sudah ada semua C anggota A dan seterusnya. Nah, teorema ini diberikan A subset R, C titik limit A, ya kita selalu butuh C titik limit A, dan fungsi f dari A ke R. Saya ulang lagi di teorema, di definisi tadi ada, tapi saya ulang lagi karena ini kan separated ya, separated slide apalagi ya. Kecuali nanti terlalu banyak dan saya sampaikan kalian secara verbal. Tapi dari segi penulisan, karena nanti kan kalian akan skripsi ya. Skripsi itu banyak banget yang mahasiswa itu kadang-kadang tulisannya nggak gitu bagus. Ya biasanya sih kalau dapat dosen yang cukup baik membacanya, ya saya sendiri kalau membaca skripsi itu bisa sampai 8 jam, 9 jam itu kalau mau uji ya, itu saya tandain semua tuh yang bahasanya nggak bagus, yang ngerti konjungsi, nggak ngerti apa. Beberapa banyak menuliskan yang hal-hal yang tidak lengkap ya. Yang saya maksud tidak lengkap itu ya ini tadi, jika limit f di C ada, maka limit tersebut tunggal adanya. F apa? C apa? Ya. Jadi perlu dilengkapi, kecuali di sini kita selalu punya A itu adalah subset dari R, C itu adalah titik limit. Nggak apa-apa kalau sudah disepakati dari awal. Oke, teoremanya mengatakan bahwa
Ini contoh nanti contohnya nanti setelah teorema ini ya. Ya di sini belum ada contoh. Oke, sini belum ada contoh. Contohnya nanti setelah teorema. Limit itu tunggal adanya. Oke. Misalkan limit x menuju c dari fx itu sama dengan L. Oke. Lalu akan kita buktikan bahwa limitnya tunggal. Ya, misalkan limit fx sama dengan L dan limit x menuju c, lim saja, limit x menuju c dari fx sama dengan m. Akan dibuktikan bahwa L sama dengan m. Nah, membuktikan dua buah bilangan sama, yaitu salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita ingat teorema ini yang kemarin jadi salah satu kuis kalian. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon berlaku A lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari epsilon, maka jika ini, maka saya punya A-nya sama dengan 0. Ya, untuk membuktikan dua buah bilangan sama, kita dapat buktikan selisihnya itu sama dengan 0. Nah, akan kita buktikan L sama dengan M dengan membuktikan L min M sama dengan 0. Ya, jadi akan dibuktikan nanti diambil sembarang epsilon. Ya, dengan menggunakan teorema ini tadi ya, Nanti akan saya punya di sini. M kurang L, inginnya saya itu akan kurang dari epsilon. Inginnya saya dia kurang dari epsilon. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara menunjukkan nanti dia lebih kecil dari epsilon? Bagaimana? Ya, ini yang ingin kita tunjukkan. Bagaimana menunjukkan dia lebih kecil dari epsilon. Lihat, yang saya ketahui adalah limitnya ini ada, nilainya adalah M. Maka, berdasarkan definisi limit, diperoleh bahwa terdapat N1 anggota N, terdapat delta, diperoleh bahwa, ini limitnya sudah limit fungsi ya, bukan limit barisan, kadang saya kebalik-balik, diperoleh bahwa terdapat delta 1 positif dengan sifat untuk setiap X anggota A dengan 0 lebih kecil dari mutlak X dikurangin dengan C kurang delta 1 berlaku apa? Berlaku mutlak dari Fx dikurangin dengan L itu lebih kecil dari suatu bilangan positif. Lalu saya punya juga untuk setiap, ya di sini saya punya diperoleh juga, dan terdapat delta 2 positif dengan sifat untuk setiap 0 lebih kecil dari X minus untuk setiap X anggota A dengan di sini saja ya, 0 kurang dari mutlak X kurang C lebih kecil dari delta 1 berlaku mutlak dari Fx dikurangin M lebih kecil dari suatu bilangan positif. Nah, kalau ini ingin saya kurang dari epsilon, nanti saya punya di sini ada L, di sini ada M. Coba saya tengahi dengan Fx. M dikurang Fx ditambah Fx dikurangin dengan L. Nanti ini akan lebih kecil sama dengan M dikurang Fx ditambah dengan Fx dikurang L. Nah, kalau saya bisa membuat masing-masing dari ini kurang dari epsilon per 2, ya, maka saya akan punya dia akan kurang dari epsilon. Nah, problemnya adalah bagaimana X yang mana ini?
Nah, bagaimana? Ya udah, di sini saya ambil epsilon per 2, di sini saya ambil epsilon per 2. Lalu dipilih X anggotanya A dengan sifat 0 lebih kecil dari mutlak X minus C lebih kecil dari si delta 1 dan delta 2. Jadi ada nggak X anggota A yang memenuhi ini? Ya ada. Kenapa? Karena perhatikan, kalau saya punya dua delta 1 dan delta 2, pasti kan ada minimumnya. Ya, pasti ada minimumnya. Nah, delta adalah minimum dari delta 1, delta 2. Ada nggak anggotanya A yang memenuhi 0 lebih kecil dari X minus C kurang dari delta? Ada nggak X yang demikian? Ada. Kenapa? Karena C-nya titik limit. Kenapa? Kalau C titik limit kan saya punya setiap delta positif terdapat X yang jaraknya dengan C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Ada. Jadi ini X-nya ini ada. Jadi ini betul-betul ada X-nya, ini ada X-nya, sehingga kita punya M minus L mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Jadi M dikurang L sama dengan 0. Ketika M minus L mutlaknya sama dengan 0, ya, yang berakibat M-nya sama dengan L. Jadi limit kalau nilainya ada, kalau limitnya ada, fungsi kalau limitnya ada, maka nilainya tunggal. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita coba latihan. Saya tulis mungkin di sini saja ya. Latihan membuktikan limit fungsi dulu. Yang pertama, ya, limit X menuju C dari X itu sama dengan C. Bagaimana buktinya? Diambil sebarang epsilon positif. Ya. Dipilih delta, ini yang kita ingin cari adalah deltanya ya. Dipilih delta sama dengan apa, kita nggak tahu. Ya. Selanjutnya diambil sembarang X anggotanya A, ya, anggotanya R karena domainnya ini adalah R ya. Jadi fungsi F dengan fx sama dengan X itu domainnya adalah R dengan sifat 0 lebih kecil dari X minus C lebih kecil dari delta, ya, diperoleh. Inginnya saya apa? Inginnya saya adalah fx dikurangin dengan L-nya, ya. Fx-nya apa sekarang? Dalam kasus ini fx kita adalah X, L-nya adalah C ya. Dalam kasus ini diperoleh bahwa mutlak fx dikurangi dengan fc dikurangi dengan L, yaitu adalah C lebih kecil dari epsilon. Pengennya seperti ini. Nah, dipilih deltanya sama dengan epsilon. Kita punya mutlak X minus C lebih kecil dari delta, ya. Deltanya sama dengan epsilon. Berikutnya, limit X menuju 1 dari X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 1 ini sama dengan 2. Buktinya bagaimana? Diambil. Ini saya pindah dulu saja ke sini. Ya. Oke. Diambil sebarang epsilon positif. Dipilih
deltanya sama dengan apa kita masih belum tahu. Lalu saya ambil sebarang X anggota domainnya adalah R dikurang dengan 1, ya domainnya kan R dikurang 1, dengan sifat 0 lebih kecil dari mutlak X minus C lebih kecil dari delta. Diperoleh, ya ingin saya tunjukkan bahwa Fx minus L-nya mutlaknya kurang dari epsilon. Diperoleh bahwa mutlak dari X kuadrat minus 1 per X minus 1 dikurang 2, ini sama dengan apa? Sama dengan mutlak dari X plus 1 dikalikan dengan X minus 1 dibagi dengan X minus 1 dikurang 2, ya C-nya berapa tadi? C-nya 1 ya. Ini C-nya, sorry ini C-nya 1 sekarang karena limitnya 1. Ini sama dengan apa? Sama dengan mutlak X plus 1 dikurangi dengan 2, bisa saya cancel. Kenapa bisa saya cancel? Karena mutlak X min 1-nya tidak sama dengan 0, berarti X min 1-nya tidak akan sama dengan 0. Jadi boleh saya cancel. Ya, sama dengan X dikurang 1. Inginnya saya yang ini semua ini kurang dari epsilon. Padahal saya sudah tahu bahwa X minus 1 saya di sini kurang dari delta. Berarti saya pilih deltanya sama dengan epsilon, saya punya ini adalah sama dengan epsilon. Berikutnya, limit